Apakah pernah merasa terluka begitu dalam? Dikhianati, disakiti, dihina, dan direndahkan, namun memilih diam. Allah tahu. Allah melihat. Di balik keheningan itu, ada kekuatan yang tak terlihat oleh mata manusia. Ketika semua orang tidak memahami luka kita, Allah mendengar setiap keluh kesah dalam hati. Allah selalu tahu apa yang kita rasakan. Di balik setiap luka dan kehancuran yang pernah dialami, ingatlah bahwa Allah Maha mengetahui. Dia paham setiap air mata yang jatuh, setiap doa yang kita bisikkan dalam sunyi. Hati yang disakiti, dipendam tanpa suara, Allah lah tempat terbaik untuk bercerita. Kesunyian adalah kekuatan tersembunyi. Seorang yang pendiam seringkali memiliki kekuatan dalam ketenangannya. Tidak semua harus diungkapkan. Terkadang, justru dalam diam, kita menemukan kekuatan yang luar biasa. Bersyukurlah atas sifat pendiammu, karena Allah bisa mendengar apa yang tidak orang lain dengar. Setiap pengkhianatan adalah ujian dari Allah. Ketika kita merasa dikhianati, ingatlah bahwa ini hanyalah bagian dari ujian kehidupan. Rasulullah SAW pun pernah dikhianati oleh orang-orang terdekatnya. Namun beliau tetap sabar dan terus berserah kepada Allah, karena Dia yang Maha Adil dan pemberi balasan. Tuhan tidak pernah salah dalam memilih ujian. Ketika kita merasa dihancurkan, yakinlah bahwa Allah sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar. Kehancuran hari ini mungkin adalah jalan menuju keberhasilan yang tak terduga. Ujian ini adalah bukti bahwa Allah percaya kita mampu melewatinya. Hina dan rendah tidak membuat kita benar-benar rendah. Ketika kita dihina atau direndahkan, sadarilah bahwa martabat kita di hadapan Allah tidak tergantung pada perkataan manusia. Nilai diri kita diukur dari ketakwaan, bukan dari kata-kata kasar atau hinaan orang lain. Pujian dan celaan dari manusia hanyalah sementara. Apa yang mereka katakan hanya sebatas dunia. Yang lebih penting adalah pandangan Allah kepada kita. Selama kita berjalan di jalannya, tidak perlu khawatir tentang bagaimana orang melihat atau menilai kita. Kehidupan dunia ini hanya sementara. Semua kesedihan, sakit hati, dan kekecewaan hanyalah bagian dari kehidupan fana ini. Allah mengingatkan bahwa dunia hanyalah persinggahan. Maka, setiap kesulitan ini akan menjadi ladang pahala jika kita bersabar. Allah Maha melihat perjuanganmu. Setiap tangisan dalam kesunyian, setiap rasa sakit yang tidak diungkapkan, Allah melihat semuanya. Dia tahu betapa besar perjuanganmu untuk tetap sabar dan kuat. Maka, jangan pernah berhenti untuk berdoa dan berharap padanya. Kesulitan adalah tanda sayang Allah. Seringkali, Allah memberikan kesulitan sebagai bentuk kasih sayangnya agar kita mendekat padanya. Maka, di setiap cobaan yang datang, ingatlah bahwa Allah ingin kita semakin dekat dan kuat dalam iman. Bersabarlah. Allah adalah sebaik-baik pemberi balasan. Setiap luka akan diganti dengan kebaikan. Setiap sakit akan diganti dengan kebahagiaan. Percayalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang sabar, bahkan ketika seluruh dunia tampak seolah berbalik. Diam adalah ladang ketenangan. Di saat hati terluka, seringkali diam adalah pilihan terbaik. Dalam diam, kita belajar meredam emosi dan menemukan kedamaian. Ingatlah, ketenangan hati adalah anugerah Allah bagi hambanya yang sabar dan ikhlas. Penghinaan adalah ujian kesabaran. Ketika kita dihina, itu adalah momen untuk memperkuat kesabaran kita. Rasulullah SAW pun pernah mengalami penghinaan, namun beliau menanggapinya dengan sabar dan lapang dada. Yakinlah, kesabaran akan menjadi pemberat amal kita di hari akhir. Allah melihat hati, bukan kata-kata manusia. Terkadang, orang lain tidak memahami apa yang ada di dalam hati kita. Namun, ingatlah bahwa pandangan Allah lebih penting daripada semua pandangan manusia. Hanya Allah yang benar-benar tahu kualitas diri kita. Setiap cobaan ada hikmah yang tersembunyi. Allah tidak menimpakan ujian tanpa hikmah di baliknya. Apa yang kita anggap sebagai penderitaan, bisa jadi adalah jalan untuk mendekatkan diri padanya. Dengan kesabaran, kita akan menemukan hikmah di balik setiap cobaan. Keheninganmu adalah doa yang kuat.
Ketika kata-kata tidak lagi mampu mengungkapkan rasa sakit, keheningan itu sendiri adalah doa. Allah mendengar doa-doa dalam hati yang tidak terucap. Serahkan semua rasa kepadanya, karena Dia Maha Mendengar. Bersyukurlah atas setiap ujian. Meski berat, ujian adalah bentuk kasih sayang Allah. Ujian membuat kita sadar bahwa hanya Allah tempat bergantung. Dalam kesulitan, kita diajari untuk bersyukur atas nikmat yang sering terabaikan dalam hidup. Pendiam bukan berarti lemah. Dalam Islam, pendiam bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan dan kedewasaan. Orang yang bisa menahan lidahnya dari bicara yang sia-sia adalah orang yang bijaksana. Manfaatkan ketenangan itu untuk mendekatkan diri pada Allah. Allah akan mengganti setiap kesedihan dengan kebahagiaan. Setiap luka yang diterima di dunia ini, Allah janjikan balasan yang lebih baik di akhirat. Kesedihanmu di dunia akan digantikan dengan kebahagiaan yang abadi di surga. Percayalah, ada kebangkitan setelah keterpurukan. Setiap orang yang hancur akan bangkit lagi dengan izin Allah. Jangan pernah menyerah pada keadaan. Yakinlah bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Allah selalu punya rencana yang terbaik. Kuatkan iman. Dekatkan diri pada Allah. Saat semua terasa sulit, saat hati terluka begitu dalam, ini adalah waktu terbaik untuk memperkuat iman. Mendekatlah pada Allah dengan sholat, doa, dan zikir. Di sana ada ketenangan, kekuatan, dan rahmat yang tak terhingga. Allah mencintai hamba yang sabar. Dalam Al-Quran, Allah berulang kali menyebutkan keutamaan sabar. Setiap kesabaran yang kita tunjukkan saat diuji akan mendekatkan kita pada cintanya. Kesabaran kita adalah bukti kekuatan iman di hadapan Allah. Jadikan doa sebagai tempat perlindungan. Saat hati terasa sesak, berdoalah. Allah adalah sebaik-baik tempat berlindung dari segala ketidakpastian dunia. Dalam setiap doa, kita bisa menyerahkan segala luka dan Allah yang akan mengobati. Ketika dihina, ingatlah bahwa Allah lah sebaik-baik penilai. Hinaan dari manusia tidak akan mengubah nilai kita di hadapan Allah. Hanya amal dan ketakwaan yang akan mengangkat derajat kita. Abaikan perkataan buruk orang lain, fokuslah pada penilaian Allah. Diam bukan berarti tak berdaya. Terkadang diam adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Diam adalah pilihan untuk tidak membalas dengan kemarahan. Setiap kali memilih diam, kita sedang menempatkan diri di posisi yang lebih kuat dan mulia di hadapan Allah. Setiap luka adalah pembelajaran. Dari setiap luka dan kekecewaan, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Allah mengajarkan kita untuk lebih kuat, lebih sabar, dan lebih berserah diri melalui ujian-ujian yang kita alami. Ingatlah bahwa Allah akan membela hamba yang teraniaya. Allah tidak akan pernah membiarkan hambanya yang teraniaya tanpa pertolongan. Yakinlah bahwa Dia akan memberikan keadilan di waktu yang tepat, baik di dunia maupun di akhirat. Kesendirian adalah waktu terbaik untuk mendekat kepada Allah. Dalam kesendirian, kita bisa merenung, berdoa, dan introspeksi. Manfaatkan waktu ini untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, karena hanya kepadanya kita benar-benar kembali. Jangan pernah kehilangan harapan. Allah berjanji bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Setiap cobaan yang kita alami adalah jalan menuju kemudahan yang Allah persiapkan. Maka, jangan pernah putus asa, tetaplah berharap pada kasih sayang-Nya. Allah adalah penolong terbaik, tidak ada pertolongan yang lebih kuat dan lebih sempurna selain dari Allah. Saat merasa lemah dan tak berdaya, ingatlah bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita. Dengan tawakal, Allah akan membuka jalan keluar. Allah mengetahui siapa yang tulus. Meskipun orang lain meremehkan atau merendahkan kita, ingatlah bahwa Allah tahu siapa yang memiliki hati yang tulus. Tetaplah bersikap baik, jujur, dan ikhlas. Pahala dari ketulusan itu akan datang darinya, bukan dari manusia. Tenangkan jiwamu, karena Allah tidak pernah meninggalkanmu. Setiap luka yang kita alami telah ditulis dengan kasih sayang-Nya, bukan untuk melemahkan, tetapi untuk membangun kekuatan dalam diam. Allah tahu kapan waktu terbaik untuk sembuh. Maka peluklah dirimu sendiri dengan lembut,
biarkan Allah yang menyembuhkan. Ingatlah, ketenangan hati adalah anugerah yang tak ternilai. Di saat kita berusaha menjaga kesehatan mental, Allah menyiapkan ketenangan dalam setiap sujud dan doa. Setiap hembusan napas yang kita iringi dengan zikir adalah langkah menuju kedamaian yang hakiki. Tidak ada kejadian yang kebetulan dalam hidup ini. Setiap rasa sakit, pengkhianatan, dan kehancuran hadir dengan izin Allah. Semua ini terjadi bukan tanpa makna, melainkan untuk mengajarkan arti kekuatan dan keikhlasan. Allah tahu, dan Dia telah menuliskan semua itu sebagai bagian dari perjalanan kita menujunya. Jaga pikiranmu dari belenggu kata-kata yang menyakitkan. Jangan biarkan hinaan dan pengkhianatan merusak kesehatan mental yang berharga. Sadarilah, apa yang dikatakan orang lain tidak menentukan siapa kita. Nilai diri kita ada dalam ketakwaan dan kebaikan hati yang hanya Allah mengetahuinya. Rangkulah setiap detik kesendirian sebagai momen penyembuhan. Kesendirian adalah waktu untuk merenung, berdialog dengan Allah dalam hati yang tenang. Di sana, ada ruang untuk menemukan ketenangan dan kepercayaan diri yang baru. Percayalah, Allah sedang mempersiapkan hati yang lebih kuat dari sebelumnya. Kehancuran bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal kebangkitan yang penuh makna. Allah tidak pernah memberi kita cobaan tanpa hikmah. Setiap kali kita merasa runtuh, ketahuilah bahwa Allah sedang menuntun kita menuju pemulihan mental dan ketenangan batin. Cintailah dirimu dengan menjaga kesehatan mental yang Allah titipkan. Di balik segala ujian, tubuh dan jiwa kita adalah amanah. Menjaga kesehatan mental adalah bentuk rasa syukur atas nikmat kehidupan. Saat hati terasa lelah, berikan waktu untuk istirahat, dan biarkan Allah memulihkan yang terluka. Tidak ada luka yang sia-sia dalam rencananya. Setiap rasa sakit adalah tanda cinta dari Allah, agar kita lebih memahami makna kehidupan. Biarkan semua itu berjalan sesuai takdir, karena pada akhirnya, Allah hanya menginginkan yang terbaik untuk jiwa kita. Ketika dunia terasa sepi, ingatlah Allah adalah sebaik-baik tempat kembali. Dalam setiap luka yang tak terucapkan, Allah hadir dalam setiap detik ketenangan yang kita butuhkan. Pelihara kesehatan mental kita dengan selalu mengingatnya, karena hanya Dia yang mampu menenangkan hati kita. Serahkan semua beban padanya, sebab takdir Allah tak pernah salah. Tidak ada yang terjadi tanpa makna. Setiap kejadian telah Allah rancang dengan penuh kebijaksanaan. Ketika kita memelihara kesehatan jiwa, kita sedang menghargai diri dan merangkul takdir yang telah Dia tuliskan sejak mula. Biarkan hatimu tenang dalam pelukan takdir Allah. Setiap ujian yang kau alami adalah bagian dari kasih sayang-Nya, bukan untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk membangunkan kekuatan tersembunyi di dalam dirimu. Peluklah dirimu dengan penuh kelembutan, dan biarkan Allah mengobati setiap luka. Kesehatan mentalmu adalah amanah yang harus kau jaga. Di setiap rasa lelah dan pedih yang kau rasakan, Allah mengajakmu untuk beristirahat sejenak. Lakukan zikir, pasrahkan hatimu, dan percayalah bahwa Allah senantiasa berada di sisimu, menuntun langkahmu menuju ketenangan. Tiada sesuatu yang terjadi tanpa izinnya. Apapun yang kau alami, baik suka maupun duka, adalah bagian dari rencana Allah. Tidak ada satupun yang kebetulan. Percayalah, setiap pengkhianatan dan kehancuran adalah bagian dari kisah hidupmu yang dirancang dengan cinta dan hikmah. Jangan biarkan kata-kata yang menyakitkan merusak kedamaian batinmu. Tidak ada yang lebih penting daripada pandangan Allah terhadap dirimu. Apa yang orang katakan hanyalah bayang-bayang dunia, namun Allah melihat hatimu yang sebenarnya. Lindungilah dirimu dari racun perkataan yang tak berarti. Gunakan kesendirian sebagai waktu untuk merawat jiwa dan mentalmu. Kesendirian bukanlah kelemahan, melainkan kesempatan untuk berbicara lebih dekat dengan Allah. Dalam sunyi, kau bisa menemukan jawaban yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Jangan takut menyendiri, sebab Allah selalu ada bersamamu. Setiap kejatuhanmu adalah tanda bahwa Allah sedang membangun kekuatan baru dalam dirimu. Jangan merasa hancur selamanya, karena Allah menciptakanmu bukan untuk menyerah. Dia ingin kau bangkit dan menemukan ketegaran di balik setiap luka yang kau terima. Kecintaan pada diri sendiri adalah bentuk syukur atas anugerah kesehatan mental yang Allah berikan.
Jagalah dirimu, rawatlah hatimu, karena Allah menciptakanmu dengan cinta. Berikan waktu untuk mengobati diri, dan yakini bahwa setiap kepedihan akan digantikan dengan kebahagiaan yang lebih indah. Tiada luka yang sia-sia dalam takdirnya. Allah mencintaimu dengan cara yang terkadang sulit kau pahami. Setiap rasa sakit adalah bagian dari pembelajaran, dan tiada satu pun luka yang sia-sia dalam rencananya. Percayalah, semua akan terjawab pada waktunya. Saat dunia seakan berbalik, ingatlah Allah sebagai satu-satunya tempat kembali. Di tengah kesunyian dan kesendirianmu, Allah ada untuk memberikan ketenangan yang tak tergantikan. Pertahankan kesehatan mentalmu dengan selalu mengingatnya, sebab Allah lah yang paling memahami dirimu. Serahkan segala bebanmu kepadanya, sebab takdir Allah selalu tepat. Setiap peristiwa dalam hidupmu adalah bagian dari rencana Allah yang telah tertulis sejak dulu. Tidak ada yang kebetulan. Dengan menerima dan menjaga kesehatan mentalmu, kau sedang merangkul takdir yang indah darinya. Saat hatimu gundah, lengkapi ketenanganmu dengan zikir. Berzikirlah di setiap helaan napas, mengingat Allah dengan penuh rasa syukur. Setiap kalimat zikir adalah ketukan lembut di pintu surga, yang menenangkan jiwa dan mendekatkanmu pada kasih sayang Allah. Doa adalah kekuatan yang tak terlihat, namun sangat nyata. Saat kau merasa lelah dan tersesat, panjatkan doa-doa yang tulus kepada Allah. Biarkan hatimu berbisik dengan lirih, memohon petunjuk dan kekuatan darinya. Dalam setiap doa, Allah mendengar dan menyimpan jawaban yang terbaik untukmu. Hiasi hatimu dengan solawat kepada Rasulullah SAW. Setiap kali kau bersolawat, kau sedang mengirimkan salam kepada Nabi yang penuh cinta dan kasih sayang. Solawat adalah cahaya yang menerangi hati, mengangkat derajat, dan menenangkan batin yang gundah. Rasakan kelembutan dalam zikir yang menentramkan jiwa. Dengan menyebut nama Allah, hatimu akan dipenuhi ketenangan. Setiap kali kau mengucap Subhanallah dan Alhamdulillah, kau sedang membangun pondasi yang kuat untuk kesehatan mentalmu, agar selalu kokoh di hadapan cobaan. Jadikan doa sebagai pelukan bagi hatimu yang terluka. Ketika dunia seakan menutup pintunya, ingatlah bahwa pintu doa selalu terbuka. Luangkan waktumu untuk berdoa, memohon kebaikan dan kekuatan dari Allah. Di dalam doa, Allah mengizinkan setiap luka untuk sembuh. Setiap solawat adalah tanda cinta kepada Rasulullah. Dengan bersolawat, kau sedang mengundang rahmat dan ketenangan ke dalam jiwamu. Rasakan bagaimana solawat membawa kedamaian, karena Rasulullah adalah pembawa kasih dan syafaat untuk umatnya. Ketika rasa sakit melanda, perbanyaklah zikir sebagai obat hati. Tidak ada yang lebih ampuh selain mengingat Allah di tengah ujian. Zikir akan menguatkan mentalmu, mengisi kekosongan dengan ketenangan, dan melindungimu dari keputusasaan. Dalam doa, kau akan menemukan kekuatan yang tidak pernah pudar. Allah selalu mendengar setiap keluh kesahmu, bahkan yang terpendam di dalam hati. Berdoalah dengan penuh harap, karena Allah Maha mengabulkan dan Maha mengasihi hamba-hambanya yang memohon dengan tulus. Perbanyaklah solawat. Solawat adalah jalan menuju cinta dan ketenangan jiwa. Setiap kali kau bersolawat, hatimu sedang dibersihkan dari kegundahan. Rasulullah mengajarkan kita untuk mengisi hari-hari dengan solawat, karena di dalamnya ada keberkahan yang tak ternilai harganya. Dengan zikir, doa, dan solawat, kau telah menyandarkan dirimu pada Allah dan Rasul-Nya. Semua ujian akan terasa lebih ringan ketika hati penuh dengan nama Allah dan Rasul-Nya. Pegang erat-erat zikir di bibirmu, doa di hatimu, dan solawat dalam harimu, karena di sana ada ketenangan yang hanya Allah yang bisa memberi. Semoga setiap kata yang terucap, setiap zikir yang dilafalkan, dan setiap doa yang dipanjatkan membawa ketenangan dan kekuatan bagi jiwamu. Ingatlah, di balik setiap luka dan kesedihan, ada hikmah yang Allah siapkan. Tetaplah bersandar padanya dengan penuh keikhlasan, karena hanya Allah yang mampu memberi jawaban bagi setiap kegundahan hati. Jangan pernah merasa sendiri, Allah selalu dekat, dan Rasulullah selalu menjadi teladan dalam menghadapi cobaan. Teruslah melangkah dengan iman yang teguh,
perbanyak zikir, doa, dan solawat, karena ketenangan dan kekuatan itu akan datang kepada mereka yang tulus mengingat Allah. Jadikan setiap ujian sebagai sarana mendekatkan diri padanya, dan percayalah, ada kebahagiaan yang menantimu di akhir perjalanan ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan dalam setiap langkahmu.